Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Etika Rahmawati dengan NIM D5210097 dan teman saya Meli Anindya dengan NIM D5210111. Dengan dosen pembimbing Ibu Deni Vitasari akan mempresentasikan terkait proposal penelitian kami yang bertemakan proses fermentasi limbah tepung aren dalam produksi bioetanol. Lalu, apa sih yang melatar belakangi proposal penelitian yang kami ajukan? Yang pertama ialah sumber energi konvensional dari fosil yang tidak dapat diperbarui menimbulkan masalah global. Yang kedua, pertumbuhan populasi dapat meningkatkan permintaan akan transportasi dan industri, yang dimana akan meningkatnya penggunaan bahan bakar minyak atau BBM yang tidak dapat diperbarui dan menimbulkan masalah pada lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, bahan bakar minyak dapat diganti dengan bahan bakar alternatif yang merupakan sumber energi terbarukan, seperti halnya bioetanol yang berasal dari biomass. Bioetanol adalah etanol yang bahan utamanya dari tumbuhan, terutama karbohidrat, dan umumnya menggunakan proses fermentasi. Bermanfaat untuk meningkatkan bilangan oktan dan dampak positif terhadap efisiensi bahan bakar menyelamatkan mesin. Bioetanol sendiri dikelompokkan menjadi 4 generasi berdasarkan bahan bakunya. Generasi pertama ada pati atau gula, generasi kedua biomasa lignoselulosa, generasi ketiga mikroalga atau makroalga, dan generasi keempat ada biomasa atau mikroba yang dimodifikasi secara genetika. Limbah tepung aren memiliki potensi sebagai bahan baku bioetanol karena limbah ampas tepung aren memiliki komposisi selulosa 60,61%, hemiselulosa 15,74%, lignin 14,21%, air 7,87%, gula reduksi 0,5689%, dan lain-lain 1%. Proposal penelitian yang kami ajukan memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana kondisi optimum yang diperlukan untuk proses fermentasi limbah tepung aren pada produksi bioetanol, dengan strategi mengatasi masalah dengan melakukan perbandingan variasi variabel dan menganalisis kadar etanol yang dihasilkan. Dengan tujuan penelitian, mengetahui kondisi optimum untuk proses fermentasi limbah tepung aren pada produksi bioetanol. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pada produksi bioetanol. Yang pertama yaitu jenis mikroorganisme, lama fermentasi, suhu atau temperatur, kadar oksigen, kadar glukosa, dan derajat keasaman. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pembuatan bioetanol, kami mengambil 4 variabel, yaitu waktu, pH, konsentrasi glukosa, konsentrasi bakteri. Untuk waktu sendiri, kami memakai 7 dan 14 hari, dan pH 3,4 dan 4. Konsentrasi glukosa 13% dan 15%. Untuk konsentrasi bakteri 10%, 20%, dan 30%. Setelah proses fermentasi dengan 4 variabel tersebut, kemudian akan dicek kadar etanolnya. Selanjutnya ialah tahapan pembuatan bioetanol, yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ialah delignifikasi atau pretreatment, di mana proses ini akan mengubah lignoselulosa menjadi lignin. Tahapan yang kedua yaitu hidrolisis enzimatis, yaitu proses perubahan lignin menjadi glukosa dengan bantuan enzim Aspergillus niger. Tahapan yang ketiga ialah fermentasi, di mana proses ini akan mengubah glukosa menjadi etanol dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces. Dan tahap yang terakhir ialah destilasi, di mana proses ini akan mengubah etanol menjadi biofuel menggunakan proses destilasi. Kemudian ada proses fermentasi. Yang pertama itu menyaring filtrat dari hasil hidrolisis. Kemudian pengecekan pH di mana penambahan NaOH atau H2SO4 untuk mencapai nilai pH yang diinginkan. Setelah itu penambahan Saccharomyces dan molase sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Selanjutnya melakukan proses fermentasi dengan alat sederhana, yaitu menggunakan 2 Erlenmeyer yang disambung menggunakan selang. Setelah menunggu proses fermentasi selesai, dilakukan proses distilasi sampai tidak ada tetes lagi. Dan terakhir, yaitu pengecekan kadar etanol menggunakan gas kromatografi.
Berikut merupakan data variabel yang kami gunakan dalam penelitian, yaitu pH 3,4 dan 4, persentase Saccharomyces 10, 20, dan 30%, persentase molase 13 dan 15%, dan variabel waktu yaitu 7 dan 14 hari. Berikut jadwal penelitian yang akan kami lakukan. Pada bulan Juli, itu ada persiapan alat dan bahan, kemudian dilanjut ke bulan Agustus itu proses fermentasi sampel, dan kemudian pada bulan September ada analisis atau uji, dan bulan Oktober itu pembuatan laporan. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana penelitian ini akan menghasilkan data terbaru yang dapat digunakan pada proses fermentasi bioetanol, sehingga nantinya penelitian ini bisa dikembangkan kembali atau digunakan sebagai acuan dalam proses produksi bioetanol dari limbah tepung aren. Sekian presentasi dari kami tentang penelitian terkait proses fermentasi pembuatan bioetanol dari limbah tepung aren. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.